Paling gini, Indri, putusan sudah Iya. dibuat, proses di DPR memang seperti itu, inilah proses Iya. Dan kita juga harus menerima sih politik, sebenarnya. ya memang yang membuat mereka jadi agak besar karena setelah itu terjadi kerusuhan. Iya. Mungkin kalau tidak terjadi kerusuhan, mungkin tidak seheboh ini Iya, gitu. iya. Nah, paling kita juga bisa mengingatkan buat teman-teman anggota DPR yang profesinya sebagai artis, atau dia yang udah kaya sebelum jadi anggota DPR. Ketika Anda menjadi anggota DPR, maka atributnya ditinggalin dong. Iya. Gitu. Karena atribusinya ya anggota DPR. Iya, anggota DPR. Kalau Anda masih mau syuting, masih mau main kuis, main sinetron, masih mau gitu, masih mau kayak gitu, ya mendingan mundur. Iya. Sebagai anggota DPR jadi artis full. Atau kalau Anda mau jadi artis, mau jadi anggota DPR, mau jadi artis, menjadi anggota DPR, ya udah nggak usah jadi artis, full aja. Gitu. Karena bebannya berat jadi anggota DPR. Betul. Gitu. Tanggung jawabnya itu termasuk ucapan ya. Termasuk ucapan. Nah, misalnya Uya Kuya ngomong ketika dikritik joget, loh kan saya artis. Iya. Artinya dia masih merasa jadi artis gitu. Iya, iya, iya. Dia belum merasa dirinya sebagai anggota dewan. Anggota dewan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun misalnya ada anggota DPR bilang, ya mereka ini pernah bilang, loh saya punya rumah, punya mobil, bukan jadi anggota DPR. Udah Justru punya anggota DPR saya pendapatannya berkurang daripada saya jadi artis. Itu nggak perlu disampaikan sih sebenarnya. Iya, iya. Nggak penting banget buat rakyat itu. Ketika Anda merasa gaji Anda berkurang, ya udah nggak usah minta dicoblos. Iya. Gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak perlu disampaikan ke publik. Iya, iya. Terus tidak usah Anda pamer. Ini rumah saya tingkat 5, ini kolam renang, ini mobil. Kalau Anda jadi artis, nggak masalah kayak gitu. Contoh siapa? Hotman Paris. Iya. Dia kekayaannya pamer nggak dia? Pamer, ininya, sepatu saya nih harganya 20 juta, ini jas harganya 10 juta semua. Publik marah? Enggak. Ya, Kenapa? Ya, karena duit dia sendiri, dia juga bukan anggota DPR, dia bukan wakil rakyat, terserah dia. Dan publik cukup punya logis. Tapi nanti kalau Hotman Paris jadi anggota DPR, misalkan maju dari partai mana gitu ya, dia begitu, pasti publik kritik, jaga dong sikap. Jadi anggota DPR yang terhormat, ini suara rakyat, tolong gini-gini. Pasti begitu. Iya sih, benar. Dan memang, tapi meskipun ya di sini kita disclaimer dulu ya, apa yang dilakukan oleh kejadian yang terjadi di bulan Agustus kemarin juga tidak patut untuk dibenarkan. Oh ya. iya. Melakukan kerusuhan, terus kemudian menjarah dan segala macam itu ini ya, itu tidak benar-benar tidak tepat dan tidak apa ya, malah justru mengarah kepada tindak kejahatan sebenarnya. Benar-benar. Ya kan, karena udah menjara dan melakukan aksi kriminal gitu. Nah ini sebenarnya nggak boleh gitu. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menyuarakan gitu kan apa yang ingin kita suarakan sebagai rakyat kepada anggota DPR. Iya, gitu. Itu ada saluran-salurannya tuh. Ini situasinya rakyat lagi susah, Iya. PHK di mana-mana, harga-harga lagi mahal. Kemudian Anda tiap bulan dapat gaji. Iya. Terus ngomong sembarangan. Jadi saya masih yakin rakyat nggak bisa disalahin, gitu. Karena respon masyarakat itu karena ada reaksi itu karena ada aksi yang dilakukan. Ya. Kalau ada normal-normal aja juga nggak akan diprotes juga gitu. Jadi ini jadi pengalaman mahal, pengalaman berharga yang mesti jadi renungan buat teman-teman nih, buat teman-teman artis, teman-teman pengusaha yang udah kaya raya, tolong jaga sikap, jaga omongan, jangan flexing. Terus kalau nggak bisa dihindari itu Anda tampil sebagai bintang tamu, sinetron, kuis, sitkom apapun, ya dikurangilah gitu. Anda udah dapat gaji dari rakyat, terus Anda dapat gaji dari tampil di TV, tampil di mana-mana. Kalau Anda tampil di podcast, ngejelasin tentang program, kebijakan, lebih oke tuh. itu top. Gitu. Itu top gitu. Tapi kalau Anda tampil di acara kuis, terus tampil di acara variety show, joget-joget segala macam, ya berarti Anda belum layak jadi wakil rakyat. Kita sih fair-fair aja gitu. Kita fair-fair aja gitu. Jadi kalau pengen berubah sikap ya harus dari sekarang. Iya, dan ini memang jadi pelajaran ya, yang sangat berarti dan sangat bagus sebenarnya buat contoh bahwa memang
ya harus ada tata krama lah sebagai anggota DPR gitu ya, anggota dewan yang terhormat gitu ya, untuk bisa menyuarakan aspirasi rakyat sebenarnya gitu, bukan membicarakan tentang diri dia, karena dia itu ada di situ atas berapa puluh ribu suara tuh di belakangnya, gitu kan? Benar. Iya, dan itu yang harus yang harus benar-benar bisa disampaikan gitu. Apa sih keluh kesahnya, terutama di dapil-dapilnya ya, mereka punya dapil ya. Jadi nih saran saya nih buat anggota DPR yang dari artis atau dari kalangan pengusaha atau yang Anda dilahirkan begitu bangun Anda udah kaya raya, jadi anggota DPR gitu. Ketika Anda bangun, Anda langsung ngomong afirmasi diri, saya wakil rakyat, saya mewakili rakyat. Dalam Anda beribadah, begitu selesai ibadah, saya wakil rakyat, saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wakil rakyat. Doakan rakyat. Oh iya, begitu mau berangkat juga gitu. Ma, Papa berangkat dulu ya. Sebagai wakil rakyat, Papa nggak boleh telat. Papa mewakili aspirasi rakyat. Begitu dong. Ini jalan jihad sebenarnya ya? Iya. Menjadi wakil rakyat itu jalan jihad sebenarnya. Jadi di dalam jalan juga begitu. Di jalan juga jangan main handphone terus, Pak. Liatin jalanan. Oh, nih liatin rakyat gitu. Apa yang Bapak dapatkan dengan gaji, tunjangan, rumah, segala macam, terus staff, ada staffnya, Anda bisa dapat staff khusus, staff ahli, kemudian ada sekretariat. Itu udah jauh luar biasa besar dibanding beberapa anggota DPR di Eropa. Di Eropa, contohnya di Finlandia, ya mereka dapatnya cuma ruang kecil doang kayak kamar, tidak ada staffnya, fotokopi sendiri, mikir sendiri, cari bahan sendiri, bikin pertanyaan sendiri, mengeksplor sendiri. Tapi anggota DPR di kita itu udah staffnya punya, boleh ngambil staff. Ruangannya juga luas, Anda bisa nitip pertanyaan, Anda bisa minta staf untuk bikin laporan, Anda bisa sesuai dengan apa yang Anda mau. Jadi udah nyaman banget gitu. Karena kalau nggak nyaman, Dri, nggak mungkin orang berlebut-rebut jadi anggota DPR. Bener, biayanya bisa habis 10-20 miliar untuk terpilih. Berarti ada apa nih, Oh, jadi ada beberapa tahap, Dri. Ada orang yang memang orang ini niatnya berpolitik itu untuk idealisme. Jadi dia udah selesai dengan dunianya. Iya, dia udah selesai dengan dunianya. Dia hanya pengen mengorbankan hidup gua untuk rakyat. Karena gua nggak mungkin jadi presiden. Yang bisa gua lakukan adalah gua menjadi wakil rakyat. Bisa macam-macam kan, sebenarnya bisa, ketua RT juga bisa, ketua RW bisa, cuman dia pengen skupnya lebih luas. Jadi dia udah selesai dengan dirinya, dia cuma mau mengaplikasikan hidupnya. Yang kedua, ada orang yang dia itu memang job seeker, memang dia mau nyari kerja, dia butuh duit, maka dia jadi anggota DPR, atau DPRD, atau parlemen lah ya. Apakah dia punya duit? Mungkin dia punya sisa-sisa tabungan, atau dia nggak punya. Dia minjem dulu duit sama bohirnya siapa, nanti begitu jadi anggota DPR, dia akan balikin, atau apa segala macam lah. Jadi ini orang yang memang butuh pekerjaan, butuh pemasukan. Yang ketiga, ada anggota DPR yang sebenarnya dia cuma untuk adding power, menambah kekuasaan. Dia udah punya, dia udah berkuasa di partai, kayaknya nggak cocok gua. Nggak pengen cuma di sini nih, gue pengen lebih berkuasa lagi. Karena dengan dijadi anggota DPR, peluangnya untuk jadi menteri, untuk jadi ketum partai, itu juga semakin luas. Lebih besar ya? Lebih besar gitu. Yang keempat nih. Banyak ini? Banyak, empat nih terakhir nih. Yang keempat, itu ada orang yang udah kaya, dia pengen menambah kekuasaannya, dari kekuasaan ekonomi menjadi kekuasaan politik. Ngerti ya? Dia udah jadi pengusaha, duitnya udah banyak. Kayaknya gue nggak cukup nih. Kayaknya gue perlu jadi anggota DPR. Biar dia punya kekuasaan baru, itu kekuasaan politik. Dengan kekuasaan politik, dia akan memperkuat kekuasaan ekonominya. Gitu. Jadi ada nih yang keempat nih. Nah, yang paling mayoritas ini yang keempat dan yang ketiga tadi. Kekuasaan politiknya pengen lebih dominan, menambah kekuasaan politik plus kekuasaan ekonomi. Dan ternyata memang di DPR hampir 70% itu adalah pengusaha.
Ya karena masuk menjadi anggota DPR Iya, juga butuh biaya berarti besar. mereka cuma ingin menambah kekuasaannya menjadi kekuasaan politik. Nah ini yang terjadi sekarang. Makanya kita boleh berharap dengan anggota dewan, tapi ya kita harus banyak bersabar dan istighfar aja. Karena saya khawatir nanti harapan yang terlampau tinggi itu akan menimbulkan kekecewaan. Iya. Itu aja, Ndri. Betul. Tapi ya apa ya, kita juga nggak boleh terlalu pesimis sih, Mas Gaib. Iya, kita nggak pesimis, cuma mengingatkan. Iya. Mengingatkan. Masih banyak juga loh anggota-anggota dewan Oh, yang banyak, baik, banyak. yang memang menyuarakan aspirasi Banyak, rakyat banyak. banyak. Iya. Banyak sekali.